Halo sahabat Eljon, wah berjumpa lagi di Startup Gallery yang selalu memberikan inspirasi, ilmu-ilmu yang tidak ditemukan di mana-mana selain di Startup Gallery. Kenapa begitu? Karena kita mendatangkan startup founders asli anak Indonesia, anak bangsa sendiri. Bukan begitu Bro Ruby? Benar sekali, kita akan mencari solusi, bukan mencari solusi sih, menghadirkan narasumber-narasumber yang membawakan solusi-solusi. Mungkin sahabat Eljon lagi punya problem apa, nah ini problem solvernya, siapa tahu berhubungan sama Betul. masalah yang sahabat Eljon alami, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul. Nah, nanti sahabat Eljon silakan di komen-komen ya kan di YouTube ataupun di UCTV ataupun di websitenya Eljon. Punya masalah apa, kita kasih solusinya berupa startup. Nah, Betul. Kalau masalah belum punya duit gimana Pak Mario? nanti kita cari juga startupnya mungkin ya yang bisa cari penghasilan. Nah, pada episode kali ini Bro Ruby, saya tahu sendiri nih Bro Ruby kan banyak project di luar negeri nih. Pekerjaannya juga banyak kan di luar negeri, terus juga kalau Bro Ruby punya saudara gitu ya, sekolah di luar negeri itu tentunya kan pengiriman uang ini menjadi sesuatu yang vital gitu ya. Harus cepat, efisien, dan juga dari sisi biaya bisa ditekan juga. Karena ya pasti di sana kan di negeri orang, ataupun sebaliknya mereka punya penghasilan di luar negeri, dikirim ke orang tua, pasangan, anak di dalam negeri sini, di Indonesia, itu pasti memiliki peranan vital juga ya, Bro Ruby. Apalagi nilai tukar mata uangnya tuh. Nah, betul juga. Karena ada nilai mata uangnya itu. Nah, kita kedatangan pada episode kali ini ada Pak Krisman Wais Silaban, CEO dari Transfree. Nah, halo Pak Krisman. Halo Pak Mario, halo Pak Ruby. Nah, apa kabar Pak Krisman? Baik Pak, apa kabar? Wah, mantap. Ini kalau hubungan sama moneter mungkin ya gitu ya. Ada Krisman ya gitu ya. Krisman. iya. Ini gua kebanyakan nonton komedi Pak Mario. Krisman Wise. Ini pasti karena punya startup. Kalau dia nggak punya startup namanya Krismon. Wow. Jokes bapak-bapak sekali. Bapak sekali. Iya. Pak Ruby, selamat ya Pak Ruby. Sudah ada anak 2 sekarang ya. Selamat sebelumnya. Terima kasih Pak Mario. Wow, selamat Pak. Thank you. Nah, Topik gitu. balik ke Krisman, Pak. Balik lagi. Krisman, Pak. Oh iya. Pak Krisman Wise, ini gimana nih? Punya solusi berupa startup namanya Transfree yang bisa membantu mungkin pahlawan devisa negara Indonesia gitu. Memudahkan pengiriman uang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Begitu juga sebaliknya. Ini gimana nih? Kok bisa sampai menemukan dan mendirikan startup yang keren ini? Yes, Pak Mario. Jadi di awal banget Transfree ini itu lahir sewaktu saya dan juga founder lainnya kita masih sekolah nih, masih menjadi student di UK, di Inggris. Dan waktu itu kita merasa dan baru tahu juga ternyata kirim uang itu susah ya. Selama ini kan saya belum pernah keluar negeri dan saya nggak tahu bahwa ini adalah masalah yang berat. Waktu saya dan teman-teman itu di Inggris, kita merasa kenapa ya kok kirim uang itu sangat susah. Ini menjadi satu pain point, menjadi satu masalah yang mana orang-orang berusaha untuk coba cari solusi-solusi sendiri. Cuma tidak ketemu sampai akhirnya ada orang yang mencoba untuk membuat solusi, tapi karena dia sudah lulus, maka solusi itu akan hilang. Tidak ada sustain solutions. Akhirnya dari situlah lahir Transfree. Di awal kita memang tujuannya ingin membantu teman-teman pelajar Indonesia di luar negeri. Tapi akhirnya kita sadar, kalau misalnya teman-teman pelajar yang notabene mungkin dapat beasiswa ataupun disupport dari orang tua, itu kan cukup memiliki kemampuan finansial yang cukup oke.
Terus kita berpikir bagaimana dengan teman-teman pekerja migran. Mereka itu bahkan merantau 2 tahun, 1 tahun, tidak pulang ke kampung. Dan mereka yang lebih rutin mengirimkan uang. Bagaimana dengan mereka? Ini adalah satu titik yang akhirnya membuat kita berpikir, wow, ini masalahnya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan di awal. Ini bukan hanya ke teman-teman pelajar, tapi ke teman-teman pekerja migran. Seperti kata Pak Mario tadi, mereka juga adalah pahlawan devisa. Dan kita berpikir, kenapa tidak ada cara yang lebih mudah untuk membantu mereka mengirimkan uang? Itulah Pak, kenapa lahir transfer ini. Wah, mantap itu. Itu kenapa tadi susah kirim uang? Jawabannya Bro Ruby. satu. Bro Jawabannya Ruby. satu. Oke, mau ngelawak lagi nih, silakan. Kenapa susah kirim uang? Satu. Uangnya nggak ada. Iya, iya. Jadi nggak ada yang mau dikirim ya, Iya, Pak. tadi kakak kelas, Apa yang mau dikirim ya? kakak kelas tadi menurut saya namanya adalah jas kirang. Wah, apa itu? Kenapa? Jasa kirim uang. Oh, Jaskira. Jasa kirim uang. Ger langsung. Bro Ruby, gue tadinya mau ngelawak, lu udah masuk duluan. Di luar. Nah, Lu Bro pasti Ruby, mau stroke ya? Mau stroke Iya. ya? tadi kan Bro Chris ngomong di UK. UK. UK itu bukan ujung kulon, Pak Ruby. Bukan. Pak Ruby tahu nggak UK itu apa? Apa tuh, Bu? Hah? Apa? United Kingdom. Oh iya. Bukan lucu itu namanya. Lu lucu itu balik UK. Lu kebalik nih lucunya nih. Nggak Pancelannya apa-apa. telat. Iya, kan tadi udah lucu. Kalau Oh, lucu iya, 2 iya. kali lupa nanti. Jos. Iya, iya, iya. Ya udah, kita masuk lagi nih, Bro Ruby. Iya, iya. Ya, ini tentunya Bro Chris, ini berdirikan di tahun berapa nih? Karena memang kalau ngomong di tahun 2021 kan sudah banyak layanan sejenis ya. Betul. Nah, betul. apa yang membedakan Transfree dengan layanan sejenis lainnya? Gitu, selain memang buatan asli Indonesia. Iya. Ini didirikan tahun 2018, Pak. Tapi memang kita baru mendapatkan izin sebagai penyelenggara transfer dana itu di tahun 2020. Jadi secara official kita itu launching setelah dapat izin resmi dari Bank Indonesia. Jadi sekarang Transfree adalah perusahaan pengiriman uang yang resmi dan berizin. Yang membedakan Transfree dengan perusahaan lain ataupun dengan platform jenis itu bisa kita lihat yang paling mencolok adalah dari fee-nya. Tujuan utama kita adalah untuk membuat transfer uang antar negara semudah dan semurah transfer antar bank lokal. Jadi goal besar kita itu nantinya kayak misalnya Pak Ruby nih mau kirim uang dari Indonesia ke Malaysia, itu rasanya sama kayak kirim uang dari BCA ke Mandiri. Makanya fee-nya kita hilangkan. Di awal itu kan teman-teman nanya nih, Chris yakin namanya Transfree? Karena harus free loh. Nanti tiba-tiba collapse, nggak bisa buat free lagi gimana? Akhirnya kita bilang justru itu makanya namanya kita lock di awal Transfree. Supaya kalau kita mau mencoba-coba untuk lari dari visi itu, nggak bisa. Sehingga dari awal kita sudah kunci di situ namanya transfer free. Begitu, Pak. Iya, iya. Ayo, Pak Mario mau lucu gak? belum ada bahan, Pak. Silakan Pak Ruki dulu. Transfree startup untuk mentransfer uang secara free. Kalau bayar apa? Transyar. Trans bayar ya. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Ya, Bro Chris. Yuk. Iya. Ya, itu nggak masuk. Coba lagi ya nanti. Oh, iya. Nah, tadi kan menganalogikan kirim ke BCA ke Mandiri. Itu aja ada transfernya itu. Ada uangnya. 6.500 sampai 7.500. Oh iya, benar. Benar ya? Benar. Kalau ini benar-benar sama sekali tidak ada biaya. Apa? Nah, siapa yang nanggung? Itu satu. Terus saya pengen lebih tahu lagi gitu ya, kepo gitu ya. Kepo, nah, karena saya Kepomon, bukan Pokemon. Saya ini masuk nih. Kepomon karena saya pengen tahu ini monetize-nya dari sebelah mananya, karena memang kan transaksinya kan ya transfer uang itu gitu.
Boleh Iya. dibongkar nih. Hmm. Di Startup Gallery. Oke. Benar, Pak. Kita itu monetize-nya dari kurs tukar. Jadi benar-benar mirip seperti money changer. Kan kalau kita tukar uang ke money changer itu nggak ada fee-nya. Karena kita hanya menukarkan uang saja. Nah, ini adalah hal yang ingin kita buatkan ke dalam metode transfer. Fee-nya kita hilangkan, Pak. Nah, Oke. kalau Jadi gitu memang lewat iya. apa? Ininya lewat apa? Kalau money changer kan mesti datang ke money changer. Datang, parkir Iya kan? mobil Nah. gitu ya. Kalau ini gimana nih cara pengaplikasiannya Pak Krisman? Iya. Misalkan saya di Zimbabwe, Bro Ruby di Zimbabwe. Indonesia. Oh, Gitu. ganti dulu background-nya, Pak. Ganti dulu background. Ini di Zimbabwe gua. Nah, itu gimana tuh mekanismenya, Bro Chris? Gue di Hong Kong saya. Oh ya, di Hong Kong. Hong Kong. Oke. Oke. Jadi misalnya nih Pak Ruby mau kirim uang dari Indonesia ke Zimbabwe, ke Pak Mario. Nah, saat kirimnya nanti pakai yen. Oke, kirimnya pakai yen ya. Tapi kan Hong Kong itu bukan mata uangnya bukan yen, Pak. Oh, bukan. Tapi Hong Kong dolar kan. Ngetes. Jadi Pak Ruby kayaknya usahanya money changer juga Bukan ceritanya. changer juga ya. Oke. Terus nanti hanya perlu download ataupun buka web transfer dan di situ nanti Pak Ruby pilih mata uangnya. Setelah pilih mata uangnya dan pilih ke negara mana, nanti tinggal input saja Pak nomor rekening tujuan dan akan tertera misalnya ingin mengirimkan 1.000 Hong Kong dolar ke Zimbabwe, itu akan setara berapa. Dan nanti kita hanya akan mengambil keuntungan dari selisih kursnya saja, kayak kurs jual, kurs beli. Jadi mirip banget seperti money changer. Itu aja. Dan terus transfernya kemana, Pak? Nanti langsung ke rekening bank. Rekening bank dari transfernya. Betul. Jadi Pak Ruby nanti saat sudah booking akan membuat pembayaran ke transfer. Jadi Pak Ruby akan transfer Hong Kong dolar ke rekening transfer. Nanti kita akan transfer ke Pak Mario. Harus kasih tahu juga dong rekening Pak Mario berapa ya? Betul, betul. Jadi saat buka apps tadi itu nanti Pak Ruby input nomor rekening Pak Mario berapa. Kayak gitu, Pak. Oke. Jadi saya perlu bayar ke virtual account saya dulu yang ditransfer berarti ya. Virtual account atau rekening langsung? Pak Ruby-nya yang nanti akan ya, transfer. Pak Ruby. Iya. Jadi Pak Ruby-nya nanti akan transfer langsung ke rekening transfer ataupun ke rekening partnernya transfer. Jadi itu langsung account to account, Pak, transfer antar bank. Misalkan saya BCA, berarti ditransfernya ke rekening BCA-nya transfer berarti. Betul. Oke. Ada semua rekening. Karena kalau nggak ada rekening keluar biaya saya. Iya, gitu. keluar biaya. Kalau untuk sekarang belum ada, Pak, belum ada semua rekening. Belum ada. Misalkan saya Bro Ruby BPD Papua gitu misalkan. Nah, dia mau transfer ke saya BCA, tapi di luar negeri. Itu bisa juga ya berarti ya. Tinggal di ini aja ya. Nanti rekeningnya antar bank ya paling kalau misalkan belum ada rekeningnya kena biaya antar bank aja paling ya. Iya, nanti bisa kena admin fee aja Pak kalau nanti transfer lokal ya jadinya. Oke. Jadi memang memudahkan sekali nih. Atau sistemnya sekarang transfer bisa top up saldo gitu di transfernya atau gimana? Kalau untuk sekarang belum, karena kan memang nature bisnis kita itu masih transfer Pak, belum bisa top up. Tapi kedepannya ini menjadi salah satu roadmap kita. Karena kan kalau bisa top up itu lebih asik ya. Betul. Lebih memudahkan juga. Iya. Sisa saldonya berapa, transfer gitu. Iya, benar Pak. Pak Krisman, apakah ini ada batasnya dalam pengiriman ini? Karena ini luar biasa sekali nih. Ini kan biasa orang sulit bawa duit gitu loh, apalagi kirim ke luar negeri. Nah, karena saya sulit nih bawa duit nih. Coba dites dulu, Bro Ruby, dites. Nanti download transfer ke saya US dollar. Tes. Terus nanti uangnya nggak dibalikin ya Pak gitu. Ya gimana Pak Ruby? Kalau untuk limitnya itu sebenarnya tanpa underlying, jadi tanpa dokumen tambahan itu nasabah bisa melakukan transaksi sampai 10.000 US dollar atau ekuivalen per transaksi. Dan di atas itu maka kita akan meminta dokumen tambahan. Misalnya Pak Ruby ingin kirim uang ke Amerika nih, jumlahnya 20.000 dolar.
kita akan tanya, Pak, ini ada nggak dokumen tambahannya untuk keperluan apa, dan juga invoice-nya apa kalau misalnya pembelian barang. Dan setiap bulan itu ada limit maksimalnya sebesar 25.000 US dollar, Pak. Itu adalah limit yang Satu orang ya Pak ya? berlakukan. Iya, Kalau misalnya ya Pak, ada 1.000 orang atau transfer langsung ke situ bisa juga? bisa juga, Pak. Jadi kalau Hmm. misalnya nih ingin transfernya lebih daripada itu, bisa di bulan selanjutnya, atau 2 orang mentransfer masing-masing 25.000 dolar, itu juga bisa. Selama memang ya ini adalah orang yang legal dan juga orang beneran, bukan dummy. Satu user atau satu rekening, Bro Chris. Jadi misalkan saya nih punya beberapa rekening, saya kirim lewat beberapa rekening, atau memang dibatasi berdasarkan ID-nya, Mario Agustian Lasut gitu. Oh iya Pak, ini berdasarkan ID-nya per Oh, orang, ID-nya. per orang Oke. langsung. Iya, Siap. benar. Iya. Jadi 25.000 ya maksimal ya. 25.000 dolar. Oke, hebat. Kalau kurs mata uangnya itu rate-nya itu kayak money changer biasa aja gitu ya? Apa lebih di bawah itu? Nah, Bersaing ini nggak menarik nih? nih. Bersaing Menarik nggak? nih. Iya. Kalau kita bicara kurs, sebenarnya kita selalu berusaha memberikan kurs yang paling kompetitif. Namun kadang-kadang, misalnya nih beberapa customer itu compare, Pak, ini kurs transfer kok lebih jelek dibandingkan kurs bank. Terus dia tunjukkan website bank, dan kita lihat ini sudah jam cut off. Karena kadang-kadang itu kalau malam hari itu walaupun kursnya bagus, saat kita menggunakan bank tapi kan tetap tidak bisa transaksi karena sudah cut off. Makanya sebenarnya kalau kita bicara kurs, kita harus compare kurs di jam yang sama dan di durasi yang sama, Pak. Misalnya cut off dari bank pada umumnya adalah pukul 2 siang. Sehingga kalau kita bandingkan kurs dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, maka kita bisa lihat kurs mana yang sebenarnya kompetitif. Dan di sini pun Transfree akan selalu mengupayakan kurs yang kompetitif. Tapi kalau misalnya dibandingkan misalnya kurs bank pada jam 11 malam dengan kurs Transfree, dan kita katakan, wah kok kurs Transfree jelek ya? Sebenarnya itu tidak bisa dibandingkan secara langsung, karena walaupun kurs bank itu bagus, tetap saja kita tidak bisa transaksi kan? Karena itu sudah offline begitu, Pak. Iya. Oke, Bisa ngomong-ngomong nego soal kurs berarti. Ngomong-ngomong soal kurs nih, kurs apa yang bikin pusing? Ini dia mulai lagi nih. Kurs apa yang bikin pusing? Kursus menjahit. Hah? Kursus menjahit. Salah. Oh, ini ntar. Ini saya tahu nih Pak Ruby. Ini sudah sering olahraga tapi nggak kurs-kurs. Betul Pak Krisman. Sama. Betul. Gue mau jawab kurusin badan. Untung tappingnya setengah badan aja saya. Sama Pak, saya juga ini udah mulai ada kemajuan ini Pak. Iya, kita Sound Gallery kita ganti konsep. Ganti konsep. Iya. Startup apa? Stand up. Iya, karena kan biasanya kan founder-founder udah terlalu serius ya kan, daily life-nya gitu kan. Jadi kita kemas begini biar terlalu serius. Pak Krisman juga tahu jawabannya lagi. Wow. Ini berarti berdua ini sering nongkrong di toko buku ini berarti. Apalagi itu? Baca yang itu. Oh, bacaan begitu ya. Ada YouTube Pak sekarang. Oh, YouTube sekarang ya. Iya. Kalau gue dulu nongkrong bro. Oke, balik lagi nih, Bro Chris. Jadi tadi dari penjelasannya itu berarti saya bisa nego-nego kurs dong. Jadi misalkan gini, kalau $1 segini, kalau gue mau kirim lebih banyak lagi, dapat special rate lagi nggak? Nah, itu memungkinkan nggak di Krisman, Transfree, Pak. Di Transfree. Siapa tahu ada brand berikutnya kan, Krisman gitu. Ya, jadi di Transfree itu bisa memungkinkan kayak gitu nggak? Ada bulking, misalkan dia retail eceran segini kalau mau, karena biasanya kan di money changer ya, kalau kita comparing money changer itu bisa nego tuh di situ. Betul. Pertama gue keluarin dulu kan $10 dulu, oh segini Pak gitu, oh kalau 1.000 berapa, 100 berapa. Nah ini ada sistemnya nggak di Transfree yang mendetek soal gitu? Jadi ya daripada ini kan saya belum tahu ya di dalam sistemnya ini apa memungkinkan gitu ada
artificial intelligence yang bisa detect gitu. Misalkan si Pak Ruby ini sering menggunakan, makanya bisa dikasih lebih spesial lagi gitu mungkin. Atau gimana Bro Chris? Iya Pak, kalau untuk ini sebenarnya kita belum secanggih itu untuk bisa pakai AI kan, untuk memastikan berapa kurs spesial. Kita itu pakainya HI Pak, Human Intelligence. Okay. Jadi nego sama admin langsung bisa Pak. Nego sama admin, itu yang lebih cepat malah. Betul. Ada punya pengalaman yang tawa kabur ya? Yang tawa kabur. Itu gimana maksudnya itu Pak Ruby? Mau transfer tapi nawar dulu terus dikabur dulu. Kalau nggak dikasih kabur. Oh itu ada aja. Iya benar. Justru bahkan kan memang macam-macam juga ya behaviornya customer kita. Ada yang dia udah transfernya gede banget tapi emang nggak mau nawar, langsung aja transfer. Ada juga yang memang pelanggan setia dan dia memang kita berikan itu kurs spesial karena memang sudah masuk VIP customer. Begitu Pak ya. Emang macam-macam. Ada juga yang nawar dan nawarnya udah sengit dan emang transaksi besar, kita sudah oke kan, tapi nggak jadi, itu juga ada. Bercanda katanya. Tapi dari Transfree sendiri berarti likuiditasnya harus dijaga terus ya berarti ya. Karena kan iya. Nah, ini gimana nih? Saya penasaran nih untuk jaga likuiditasnya. Kan tentu juga kan dari BI sendiri kan udah ada standarnya sendiri kan. Yes, benar-benar. Ini apalagi karena Pak Mario juga orang finance ya Pak. Jadi mengerti Hati-hati, banget Pak, ya soal ini. jebakan. Hati-hati. Benar. Ini saya kalau salah jawab bisa kacau ini. Benar Pak. Kalau soal itu memang kita sebisa mungkin minimalisir resiko supaya tidak ada dispute ataupun tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol pada akhirnya. Makanya saat terjadi hal-hal yang bersifat misalnya itu bisa mengganggu cash flow kita ataupun itu bisa bersifat breach of contract, misalnya ada pengguna ataupun ada partner yang tidak jadi buat pembayaran sedangkan kita sudah DP ataupun melakukan hal sejenis, itu kita minimalisir Pak. Ya, tapi kalau misalkan gini loh, kalau di standar operasionalnya sendiri makan waktu berapa lama ya? Misalkan transfer gitu. Ya. Kalau dari transfer sendiri. Kalau sebelum cut off time jam 2 siang itu akan diterima hari yang sama. Dan durasinya itu 1 sampai 6 jam tergantung dari negaranya, Pak. Tapi kebanyakan itu sih maksimal 2 jam pada kebanyakan kasus. Dan setelah cut off time, dana akan diterima pada hari kerja berikutnya. Jadi kalau di website kita akan mengatakan 1 hari kerja untuk memanage ekspektasi pengguna. Namun saat mereka transfer ternyata pagi-pagi, maka akan diterima pada hari itu juga karena kan sebelum cut off time. Betul, karena memang kan itu yang ini kenapa tanya likuiditas sama layanan ini karena memang kan beberapa orang kan kalau kirim uang tuh sifatnya buru-buru ya. Buru-buru, benar. Nah, gitu kan, nggak santai gitu. Mungkin nggak ada yang santai gitu kan. Oke, betul. Ada uangnya gimana gitu kan. Pak Mario, saya juga mau nanya, ini berapa banyak koleksi uangnya kan? Dan juga, iya kan? Apa aja yang ada nih? Iya, uang apa aja yang ada, tapi nanti di Oke, sahabat Eljon. Wah, kita lagi bersama dengan Pak Krisman Wise, CEO Transfree. Wah, kalau udah ngomongin free, pasti berbinar-binar, sahabat Eljon. Nah, itu tadi udah banyak bahas di segmen sebelumnya, gitu ya. Nah, kita masuk lagi tadi, pertanyaannya apa, Bro Ruby? Karena ada yang lewat, saya lupa. Oke. Ya, baik. Jadi kan, pasti ini saya menjadi penasaran, Pak. Tadi kan Bapak bisa jasa transfer uang antar negara. Nah, berapa banyak nih koleksi uangnya nih Pak di antar negara ini? Apakah ya kita ini secara prosedur secara awam, apakah ya karena Bapak kan misalnya orang mau transfer ke Hong Kong sebagai dolar Hong Kong atau ke Jepang sebagai yen. Nah, gimana nih Pak? Apakah Bapak tukerin dulu lagi apa punya collection uang yang beraneka ragam? Yes. Ini menarik banget Pak pertanyaannya. Kalau di kita sendiri, itu sistemnya berpartner. Jadi misalnya jika kita ingin mengirimkan uang ke Malaysia, kita berpartner dengan perusahaan di Malaysia. Atau kalau kita punya kapital yang cukup, kita akan buka perusahaan itu di Malaysia sendiri.
Dan saat ini itu kita masih menggunakan sistem partnership dan Transfree bisa melayani pengiriman uang dari Indonesia ke Malaysia, ke Singapura, ke Inggris, dan juga ke Eropa, negara-negara yang menggunakan euro. Kita juga ongoing untuk melayani ke Australia, Hong Kong, Taiwan, dan Korea dalam waktu dekat. Ini cocok kerjasama sama mungkin yang koordinator TKW, ya kan? Atau juga mungkin kursus-kursus yang bahasa asing. Iya, benar. Bisa Bisa juga itu, Pak. Nah, kalau transfer ke rekeningnya ini berlaku hanya untuk bank lokal saja atau bisa transfer ke rekening bank luar juga? Maksudnya transfer ke rekening bank luar itu seperti apa nih, Pak Mario? Kayak misalkan bank yang ada di Korea gitu, ataupun di Australia nantinya kan, atau di Malaysia gitu. Apa bisa memungkinkan? Berarti kalau saya punya bank di sini, misalkan BCA, saya mau transfer bank yang di Malaysia gitu. Atau harus rekening sesama lokal atau gimana ini, Pak? Oh iya, bisa. Jadi misalnya Pak Mario punya rekening BCA nih di Jakarta dan punya HSBC di Hong Kong. Itu bisa langsung ditransfer dari rupiah di BCA ke Hong Kong dolar di HSBC di Hong Kong, Pak. Oke, berarti memang ini free juga nih, walaupun beda bank, satu bank di dalam negeri, satu lagi di luar gitu ya. Ini free ya, tetap free ya. Betul. Ini free juga, Pak. Oh. Benar. Nah, sampai sekarang usernya udah berapa nih? Kalau sekarang ini user aktif kita itu ada sekitar 2.000-an orang. Dan ya sebenarnya masih kecil, Pak. Kita masih berjuang untuk bisa. Tapi bayangin money changer. Iya, udah 2.000 konsumen. Iya. Benar. Iya. Jadi saat ini masih ada sekitar 2.000-an orang customer aktif kita, Pak. Oke, jadi memang layanannya ada di aplikasi Android, website. Androidnya udah 10.000 plus sih downloadnya. Berarti lebih nih Pak Krisman bisa aja nih. Iya, udah di website. Bisa. Terus di iOS juga ada ya berarti ya? Di Apple. Betul, ada juga Pak di iOS. Oke. Siap. Mungkin 8.000-nya lagi transfer ya gitu. 2.000 plus. 2.000 udah transfer. Yang 8.000 transfer. Ya, jadi kalau ini setiap startup nih pasti ada satu permulaan pertanyaan sejuta startup. Itu permodalannya bagaimana, Pak? Di awal 2018 masih butuh modal lagi nggak gitu? 2018 sampai 2020 baru dapat izin. Ini kan 18, 19, 20 kan harus ngebul terus nih operasionalnya, terus ngejar izinnya. Ini permodalan piye gitu. Terus strateginya untuk dapetin pendanaan awal tuh bagaimana? Siapa tahu sahabat Eljon yang mulai usaha juga tahu juga nih, dapat inspirasi insight dari Bro Krisman Wise. Ya, benar Pak. Jadi memang di awal banget itu kita pakai sistem permodalan mantap namanya. Pak, makan tabungan. Oh, makan tabungan. Makan tabungan. Oh, dicatat Pak Ruby. Mantap. Mantapnya pakai B, bukan pakai P. Tabungan. Iya. Yes. N-nya apa tuh? Mantap. Dan saya izin ya nanti pakai kapan-kapan ya. Belum dipatenin kan? Iya. Lu kalau lu yang ditanya, Bro. Siap. Makan tabungan. Dan memang di awal-awal kita kan butuh waktu untuk develop produk dan juga proses dapatkan izin itu cukup lama, 1,5 tahun, Pak. Dan di sini salah satu menurut saya juga nanti bagi teman-teman yang sedang merintis ini bisa menjadi satu sharing knowledge lah buat teman-teman. Masa-masa di mana kita belum dapatkan funding itu adalah masa-masa yang di mana kita akan sangat banyak belajar. Seperti Pak Mario kan juga sudah mengalami ya. Jadi sudah benar-benar bisa relate ya Pak. Di mana benar-benar menghemat-hematnya, kalau nggak perlu dikeluarin, expense-nya nggak perlu. Kalau misalnya bisa minjam, kenapa beli? Nah, di awal banget kita benar-benar struggle untuk bisa
keep going sampai izin dapat, dan syukur setelah dapat izin akhirnya kita dapat pendanaan dari angel investor dan sekarang sudah bisa untuk mulai lari dan memperbaiki produk Transfree. Seperti itu Pak Mario. Mantap berarti ya. Mantap Pak. Mungkin kalau dulu Pak Mario mamisan. Apa itu mamisan? Apa itu? Makan mie instan. Nggak masuk. Coba lagi Pak. Coba lagi. Kalau udah ada jurinya udah 2 kali X ini. 1 kali lagi eliminasi. Latihan dulu, lihat mana yang ger. Oke. Jadi mantap. Oke. Nah, ini pertama kali mengenalkan, nah pastinya kan pasti pada kepo juga ya. Nah, ini mengenalkan layanan setelah dapat izin, mengenalkan ke user. Karena tadi target usernya kan di luar negeri. Betul. Bro Chris di dalam negeri kan? Iya. Atau gimana? Nah, ini gimana? Sering flying on the jet plane atau gimana? Itu. Sama satu lagi kan meyakinkan user karena kan ini it's all about money kan, duit gitu ya. Sensitif. Kalau nggak nyampe gimana, ini pasti pertanyaan awal ini kan perlu divalidasi, justifikasi, dan teman-teman Transfree harus bisa jawab. Ini gimana nih strategi pemasarannya pada awal-awal ini karena menarik banget. Benar Pak. Ini adalah 2 leap of faith yang berhasil kita patahkan. Jadi kan kalau dalam dunia startup kita tahu ada leap of faith, lompatan iman namanya. Hal yang nggak masuk akal tapi terjadi. Dulu teman-teman saya juga bilang seperti itu Pak Mario, waktu di awal kita buka. Bahkan di awal waktu versinya MVP, minimum produknya, ini kita bahkan pakai rekening personal Pak. Pakai rekening saya pribadi dulunya waktu mencoba-coba. Kan belum punya PT bahkan dulu. Dan semua orang bilang, Chris, impossible. Ada orang mau kirimin duit ke lu pakai rekening pribadi. Sekarang udah begitu banyak penipuan online. Lu mau tambahin lagi 1 gitu. Gak akan ada yang mau. Sampai Pak satu ketika, makanya kita benar-benar akhirnya merasa ini sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Ada orang yang tiba-tiba nge-WA, halo Mas Chris, saya dapat kontaknya dari teman saya, dari Mbak yang ini. Saya mau minta bantuan kirimin uang. Saya udah transfer ke rekening Mas Chris yang saya dapat dari teman saya itu 50 juta. Itu saya kaget, Pak. Waduh, ini kalau gue kabur gimana nih? Begitu. Dan di situ yang buat saya lebih kaget lagi adalah ternyata orang-orang merasa masalah ini sebegitu besar dan sampai mereka berusaha sebisa mungkin untuk mencari solusi apa yang bisa dipakai. Dan yang kedua memang trust itu kan menjadi kunci dalam setiap finance industry. Sehingga hal yang leap of faith yang kedua adalah apakah orang akan tetap trust kepada Transfree, kepada saya kalau saya sudah kembali ke Indonesia. Dulu kan memang masih sama-sama di Inggris. Orang pun berani untuk kirim uang karena saya juga di Inggris. Cuma setelah kembali ke Indonesia, orang masih mau kirim uang atau tidak. Nah, 2 hal ini terpatahkan, Pak. Pertama itu orang tidak berani transfer ke rekening pribadi. Itu bahkan orang yang tidak saya kenal, bukan teman, itu berani kirimkan uang. Dan yang kedua adalah setelah kembali ke Indonesia, orang-orang tetap bertransaksi. Inilah yang menjadi 2 pondasi utama kita keep going. Makanya sekarang itu Pak, kita sebisa mungkin menjaga relasi yang baik dengan pengguna kita. Dan juga kepada setiap tim Transfree itu, saya selalu bilang, utamakan relasi dibandingkan transaksi. Karena kita bisnis keuangan, yang penting itu trust-nya, relasinya, bukan transaksinya. Mungkin mereka sekarang nggak transaksi, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berteman, tetap berelasi. Begitu. Mantap sekali. Mantap. Utamakan relasi, bukan transaksi. Jangan makan asal terasi. Belinya di koperasi. Oke. Menarik. Ini dapat poin yang cukup ini ya. Nah, terus what next for Transfree? Karena yang saya tahu, dunia perbankan pun sudah banyak menawarkan transfer gratis juga. Nah, gitu kan? Benar, Pak. Benar. Karena ya bedanya tadi mereka ambilnya dari apa namanya? selisih kurs. Salah satu alasannya gara-gara dia lihat Transfree, aduh, nggak usah gue kenain lagi deh. Biaya gitu, cuma ini aja, biaya kurs aja. Nah, ini gimana nih? What next untuk
transfer sendiri untuk menghadapi, apalagi yang dilawan kan sebenarnya ya bisnis konvensional yang raksasa juga. Betul. Itu benar banget Pak Mario. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara bank, kita melihat bank itu bahkan sebagai partner kita Pak nantinya. Dan kita pun sekarang sedang berusaha untuk menjalin kerjasama dengan perbankan yang sevisi nantinya. Dan semoga ada. Pada akhirnya nanti apa yang akan kita kerjakan itu bukanlah sebatas pengiriman uang saja. Karena kita percaya Pak, nama transfer itu, nama PT kita itu Pelita Transfer Nusantara. Kita buat namanya Pelita Transfer karena kita percaya kalau orang kirim uang, dia itu tidak mengirimkan uang saja, tapi dia mengirimkan kehidupan. Makanya namanya itu Pelita yang ditransfer ke Nusantara. Dan saat dikirimkan kehidupan, uang ini kan bisa dipakai untuk begitu banyak hal. Makanya kedepannya visi besar kita itu adalah saat uang sudah dikirim, saat Pelita itu dikirim, ini bisa dikelola dengan sangat baik bagi keluarganya ataupun penerima uang tersebut. Itu yang menjadi nanti visi besar kita. Makanya mulai masuk dari transfer dana, microfinancing, itu juga akan kita kerjakan bersama-sama nantinya. Makanya ini juga bisa banget dengan finansialku nih Pak, nanti kita kolaborasi. Oh, ini bisa sponsor nih. Oh, Sponsor. saya nggak nitip ya, produser. Thank Kalau you. mau kerja sama finansial lewat saya Pak. Wow, gitu ya. manajer Transfernya saya. free. Manajer ya. Free transfer. Tapi ada kursnya. Ada kurs. Iya, karena kan memang 3 kata yang paling powerful ya, apalagi di tanggal tua itu. Sudah transfer ya, nah itu. Nah, iya, Paling betul. bikin Benar, apa, energi baru lagi, nggak tahu kemana, belum makan, belum apa, pas udah budget, wah lebih energi lagi kan. Kalau udah transfer, Anda langsung dijawab, Anda pelita. Kalau belum transfer, Anda pelit. Oh iya. Ger, Mas. Masuk baru. Boleh cocok kan, Mas? Oh, nanti bikinin ini aja program lagi, stand up comedy ya. Iya. Ini gue sambil mikir nih, Mas, pelita. Ya. Bukan Pak, ini nantinya bukan jadi startup gallery. Apa nih? Stand up gallery. Iya. Bisa tuh dibuat tuh Pak. Iya, siapa tahu dapat program lagi kita, bro. Iya benar. Mantap. Iya, karena memang habis transfer kan ngelolanya gimana, melakukan perencanaan keuangannya kemana ya. Betul. Masuk. Mas. Bisa. Oke. Nah, berarti tadi what next-nya tadi ada microfinance ya. Jadi memang nanti teman-teman perbankan, institusi keuangan bisa kontak Transfree. Kemana nih kontaknya? Ya, bisa dikontak ke email krismanwise@gmail.com ataupun krismanwise@transfree.id. Jadi itu email saya Pak. Atau juga bisa cek juga nanti di website kita Pak, di transfree.id. Oke, transfree.id. Ya. Nah, ini mungkin terakhir nih ya. Nah, kalau terakhir itu biasanya saya minta 5 tips untuk sahabat Eljon yang baru mau mulai usaha. Nah, 5 nih. Jangan kurang, jangan lebih. Tadinya 10, tapi beberapa angkat tangan kalau 10. 5 aja. Siap. Ini menarik banget ini Pak Mario. Kalau yang pertama menurut saya adalah, ini paling pertama ini, minta restu dari keluarga. Karena kan kita tahu, startup ini kan long journey, maraton. Dan keluarga itu kan support system kita. Nanti kalau misalnya kita ngeyel, orang tua bilang, jangan dulu. Waktu kita lagi gonjang-ganjing, orang tua bilang apa? Tuh kan. Kita malah makin gak semangat. Karena orang kan banyak mikir di awal-awal, oh nggak apa-apa lah di awal-awal kita melarat, nanti membaik. Kenyataannya bukan membaik, tapi jadi sekarat. Itu kan yang sering terjadi. Itu tips pertama Pak. Kalau dari saya itu harus dapat restu dulu dari support system kita. Yang kedua adalah jangan overthinking. Kan kita kebanyakan itu, wah nanti kalau nggak jalan, wah nanti kalau ini, nanti kalau nggak dapat investor, kalau rugi, kalau ini. Kebanyakan overthinking, jadinya nggak mulai apa-apa. Dan yang ketiga itu adalah start small. Kan sekarang banyak anak muda ini, termasuk saya juga itu, kita suka mimpi yang besar Pak. Kita pengen bisa untuk menjadi unicorn, menjadi global player.
Tapi kita lupa untuk start small. Kita lupa untuk memulai dari hal yang paling sederhana. Dulu salah satu mentor saya bilang, gak usah boro-boro untuk hire engineer yang mahal, untuk bikin produk yang bagus. Sedangkan gak ada sales, gak ada yang dijual gitu. Jadi jual dulu aja. Kayak dulu transfer kita start sangat sederhana, hanya pakai Excel dan WhatsApp. Catat siapa yang mau kirim uang, hubungin orangnya, begitu aja dulu. Bahkan belum ada website. Jadi benar-benar start small. Dan kalau yang keempat itu adalah keep going. Dulu juga salah satu mentor saya itu bilang, alasan utama startup gagal karena mereka quit. Itu aja sebenarnya. Bisa pivot kemana-kemana, tapi saat mereka quit itu gagal. Dan yang terakhir itu adalah ya banyak-banyak doa, Pak. Karena kita juga tahu bahwa sejago apa kita, sepintar apa kita, faktor keberuntungan itu berperan penting. Dan doa itu juga berperan penting. Jadi ya doa itu kita tidak bisa anggap remeh, karena itu mungkin doa orang tua kita atau doa saudara kita, bukan karena kita yang hebat, begitu Pak. Jadi itu sih kalau 5 tips dari saya. Mantap. Mantap. Gitu. Silakan Pak Mario ulangi coba. Bapak, saya mau ngulangin lagi tuh, mau tanya lagi tuh. Nomor 1 minta restu, ya kan? 1 minta restu. Kedua itu apa ya tadi ya sebelum start? Over itu loh Pak. Overthinking. Pak. Gue jadi kuis nih. 3 start small. Terus 4 itu apa tadi ya? Itu loh Pak. Kalau sepeda diapain tuh Pak? Oh, keep going. Keep going Pak. Keep going. 5, jangan lupa berdoa. Betul. Mantap. Betul kan Bro Ruby? Saya tunggu transferannya ya. Pakai transfer. Betul Pak, pakai transfer, pakai dolar ya Pak dikirimnya Bro. Karena yang nonton Startup Gallery ini bisa ditonton dari luar negeri juga. Betul. Karena kita ada di UCTV, YouTube, sama di website Eljon. Mantap. Iya, Pak. Tadi saya lihat saya dengar juga next-nya kan tadi kan ada micro finance gitu ya Pak ya. Nah, apakah ini lanjut nanti ke peer-to-peer lending, Pak? Nah, kalau ini Pak, kalau kita lihat di film, ada bacaan to be continue. Oh. Iya, nanti kita tunggu saja Pak, tanggal mainnya. Ada Thanos ini kayaknya nih. Ada Thanos. Iya. Wah. Anything possible ya, asal ada yang mau kolaborasi gitu ya. Ada marketnya juga, ada investor, ada yang mau beli juga di situ. Ini mah never ending story. Maraton tadi kan dibilang Bro Chris kan maraton. Gitu. Terus kalau misalkan ada rekomendasi nggak buku atau film ataupun podcast yang bisa teman-teman konsumsi untuk perjalanan entrepreneur-nya? Iya, salah satu buku favorit saya itu adalah Start with Why. Itu salah satu buku yang sangat mengilhami saya, Pak. Karena dia bilang saat kita mulai sesuatu, seringkali kita lupa kenapanya. Jadi saat kita berantem dengan tim, saat kita bingung mau maju atau quit, kita ingat why-nya di awal. Kenapa kita start? Sehingga ini bisa menjadi satu akar yang kuat. Saat di depan itu ada banyak gelombang-gelombang badai yang besar, kita akan tetap keep going karena ada why yang di awal itu jelas, Pak. Itu sih. Jadi teman-teman bisa coba cek bukunya, itu ada banyak. Start with Why itu adalah buku yang sangat menarik sih. Mantap. Why Bro Ruby? Why? Nyanyi dong. Why lalu badai? Oke, jadi Bro Ruby sudah jelas ya kalau mau transfer ke karyawannya di luar negeri atau Bro Ruby ini soalnya kalau nggak pandemi nih kerjaannya dia tiap 3 bulan sekali ke luar negeri dia. Betul sekali. Luar biasa Pak Ruby. Iya, makan nasi Hainan aja di Pulau Hainannya dia makan. Di Pulau Hainan. Iya, nggak di Singapura dia makan. Kita ke Hainannya langsung. Iya. Bro Ruby, ini tolong transfer. Nah, dia dari Hainan, tatut pakai transfer dia langsung. Ya kan? Iya, tapi benar juga sih, benar-benar. Karena emang itu tadi butuh uang juga ya. Cakep lah, bagus. Good. Oke, Bro Ruby, ada yang mau tanyakan lagi? Udah, thank you so much, Pak Krisman.
Sukses buat Transfi-nya. Siap. Makasih, Pak. Semoga makin jaya dan makin banyak orang yang tahu sehingga menggunakan jasa Transfi-nya. Yes. Dan Amin. tadi kan to be continue kan pasti ada Woi, mantap. visi-visi yang belum terselesaikan, why yang mungkin masih ini kan. Iya kan, sukses dan pastinya membantu banyak orang untuk apalagi TKW dan lain-lain, kirim ke buat orang tua atau apa gitu, begitu pun sebaliknya. Nah, sahabat Eljon, dengan demikian usai pula nih, sekali lagi terima kasih sahabat Eljon yang telah menyaksikan Startup Gallery ini. Makin setiap episodenya makin fantastik juga, banyak ketemu founder-founder yang wah luar biasa ternyata. Mungkin kelihatannya sepele gitu kan, transfer uang kan kelihatannya kayak sepele gitu, tapi kan wah ketika banyak menjadi bisnis yang luar biasa. Betul. Nah, sekali lagi sukses buat Pak Krisman, thank you so much. Bro Mario, mungkin ada Bro Mario ingin mau sampaikan tadi 5 hal tadi bukan? Belum. Saya ini tadi dapat satu hal tadi. Apa tuh? Iya. Untuk bahan saya kalau ngomong-ngomong kemana-mana gitu. Mantap. 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 Sekali lagi, sahabat Eljon, jangan lupa untuk sebelum berusaha, minta restu dulu, jangan overthinking, start small, keep going, dan banyak doa. Demikian Startup Gallery episode kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk nonton Startup Gallery di episode berikutnya. Saya Ruby Herman, beserta saya Mario Agustian Lasut. Alright. Thank you. Thank you, Pak Kris. Thank you, Pak Mario. Thank you, Pak Ruby. Thank you.